Oke, puji Tuhan. Shalom teman-teman semua. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita jumpa lagi di My Room. Ya, saat ini kita mau saat teduh dimanapun, kapanpun. Yuk kita sama-sama buka hati kita. Kita mau cari wajah Tuhan. Kita mau dengar suara Tuhan Yesus. Dan kita mau lebih dekat sama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Bapa di surga. Terima kasih buat keadaan yang baik Tuhan, yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan, masing-masing kami di rumah kami masing-masing, kami yang melihat tayangan ini Tuhan. Biar kami boleh menikmati hadirat-Mu hari ini Tuhan Yesus. Kami datang dengan hati yang haus Tuhan. Kami rindu, kami kangen sama Tuhan Yesus. Engkau melawat kami, Engkau jamah kami Bapa. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Teman-teman yuk aku ajak kita mengucap syukur yuk sama Tuhan. Mungkin keadaanmu merasa tidak baik hari ini, tapi hari ini yuk mari buka suaramu, naikkan ucapan syukurmu buat Tuhan Yesus. Percaya bahwa segala sesuatu itu baik adanya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu. Tuhan Yesus baik. Oh, terima kasih Tuhan buat segalanya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Jesus, kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segalanya. Oriana Maya Shane, kami bawa hati kami Tuhan. Hari ini kami rindu Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar kami punya mata Tuhan yang selalu tertuju sama Engkau Tuhan. Kami punya hati yang mau dipimpin sama Tuhan Yesus. Masuk dalam setiap rencana-rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan, amin Tuhan, kerajaan-Mu. Mari katakan sama-sama. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu, untuk membesarkan kerajaan
tertuju padamu. Mari bawa hidupmu teman-teman semua. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing kami Tuhan, bimbing aku masuk rencanamu. Benar Yesus, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Benar ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hatiku, mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu Bapa, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari sebagai janji-Mu di hadapan Tuhan katakan, ku mau mengikuti, amin, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatiku, mau selalu Tuhan. Ku mau selalu benar menyenangkan hati-Mu. Ini kerinduan kami. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari sembah Dia, oh Yesus. Mari bawa hatimu di hadapan Tuhan teman-teman. Bapak Ibu Saudara semua, mari bawa hatimu, sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Mari bimbing kami ya Roh Kudus. Ini kami Tuhan, kami perlu Kau Yesus. Kami perlu Kau Tuhan, Engkau segalanya. Uriana ralabaya syakana ralabaya ralabaya si. Hadirat-Mu penuhi kami Tuhan. Hadirat-Mu Yesus membimbing kami Tuhan, menuntun kami. Oh Yesus, haleluya. Mari teman-teman tenggelam dalam hadirat Tuhan, nikmati kasih-Nya. Uriana ralabaya syakana ralabaya ralabaya si. Inaralamaya shandaralamaya ralamaya se. Uriana ralabakara labaya syakara labaya ralabaya 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 si. Kami buka hati kami Tuhan. Oh Yesus, Engkau baik. Uriana ralabaya syakana ralabaya 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 si. Oh Yesus, 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 Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami yang hidup. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Uriar alabaya syahnar alabaya 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 si.
Uriana nama Yesu ya ralama yasi. Urana nama Yesu ya naralambu. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Lebih lagi katakan sama-sama, kami kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, kami kagum Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Benar, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, kami kagum Tuhan. Ku kagum akan Engkau, yes Tuhan. Ku kagum akan, mari katakan Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau hebat Tuhan, Engkau agung, Engkau mulia Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyaksikan kebesaran-Mu Tuhan. Kami teringat Tuhan waktu Engkau menolong kami ya Tuhan. Dalam setiap kesusahan kami Tuhan, Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami benar-benar kagum akan Engkau Tuhan Yesus. Engkau pribadi yang hebat Tuhan. Engkau pribadi yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar hari ini Tuhan bicara sama kami Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu atas setiap kami. Kami menyiapkan hati yang siap dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, sama-sama katakan amin, amin, puji Tuhan ya. Oke, shalom sekali lagi teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara semua. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik ya. Hari ini kita dalam hadirat Tuhan di rumah masing-masing, kita menikmati, kita teringat ya Bapak Ibu Saudara teman-teman semua saat kita susah, kita mungkin mengalami jalan buntu ya. Kita hari ini sangat bersyukur teman-teman dalam hadirat Tuhan. Kita mengingat Tuhan itu Tuhan yang setia. Tuhan yang gak pernah ninggalin setiap kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hari ini saya mau kita sama-sama merenungkan tentang satu hal Bapak Ibu Saudara. Setelah kita dipulihkan, setelah kita diselamatkan sama Tuhan, apa yang seharusnya kita lakukan setelah itu? Yuk teman-teman, Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua langsung buka ya firman Tuhan di Bilangan 15 ayat 41. Bilangan 15 ayatnya 41, saya bacakan. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu, akulah Tuhan Allahmu. Luar biasa. Kita tahu ya Bapak Ibu Saudara, teman-teman muda semua,
Ada satu perjalanan yang besar yang bangsa Israel sudah jalani bersama-sama di bawah tangan Tuhan yang hebat. Kita tahu bahwa dengan begitu mujizat-mujizat yang Tuhan adakan, Tuhan bawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Nah, hari ini kita mau renungin sedikit ya. Saya percaya bahwa kehidupan bangsa Israel itu Tuhan taruh dalam Alkitab ya untuk kita belajar, karena itu menggambarkan kehidupan umat manusia pada umumnya ya. Kalau kita lihat bangsa Israel suka bersungut-sungut, maka kita diminta kita belajar, kita tidak menjadi pribadi yang bersungut-sungut, tidak percaya akan janji firman Tuhan dan lain-lain. Hari ini dikatakan di Bilangan 15:41 ini dikatakan bahwa akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari mana? Dari tanah Mesir ya. Supaya aku menjadi Allah bagimu, kata Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan sebentar ya. Setelah kita ya keluar dari kehidupan Mesir kita, terus kita mau ngapain? Ya, hari ini kita merenungkan itu ya. Bapak Ibu Saudara, teman-teman muda semua, teman-teman yang hari ini yuk kita coba mikir ya. Setelah kita semua ya sudah ditolong sama Tuhan, dipulihkan, diselamatkan, sudah keluar dari kehidupan Mesir, lalu kita mau ngapain? Ya, saya percaya Tuhan punya kerinduan tersendiri nih sama rancangan yang besar, rancangan keselamatan yang besar ya dari Tuhan. Nah, kita bicara soal Mesir ya, Bapak Ibu Saudara, teman-teman muda. Mesir itu bicara soal apa sih? Ya, kita tahu semua ya. Di Mesir itu bicara soal, waktu kita lihat ke belakang ya, dulu gue jahat, gue buat dosa ini itu. Itu mungkin kehidupan Mesir kita. Jadi kehidupan Mesir itu adalah kehidupan masa lalu kita di luar Tuhan ya. Lalu kehidupan Mesir bicara apa? Yaitu bicara soal waktu kita masih jadi budak dosa ya. Budak dosa. Dan secara otomatis kehidupan Mesir itu berbicara kehidupan yang tidak mengenal dan tidak menyembah Tuhan. Kita tahu semua, di Mesir tidak ada judulnya kehidupan yang orang disuruh dengan sengaja menyembah Tuhan Yesus Allah yang hidup. Ya, mereka malah disuruh membuat patung ya, menjadi budak, disuruh kerja, ya, tidak punya kebebasan. Ya, jadi Mesir bicara soal kehidupan yang tidak menyembah dan tidak mengenal Tuhan. Dan yang keempat, kehidupan yang jauh dari Tuhan. Yang jauh dari Tuhan. Jadi di Mesir benar-benar intinya tidak ada Tuhan di sana ya. Adanya itu kehidupan dalam budak ya. Budak apa kalau dalam hidup kita? Budak dosa. Kita diperbudak sama dosa. Kita dalam tubuh kita, jiwa roh kita seperti cuma bisa melakukan hal-hal berdosa, hal-hal yang jauh dari Tuhan, yang tidak menyenangkan Tuhan. Itulah kehidupan Mesir. Tapi hari ini waktu kita sadar, saya sudah di titik, saya diselamatkan, saya dipulihkan, saya ditolong sama Tuhan, kita dikeluarkan sama Tuhan dari Mesir dengan segala cara ya Bapak Ibu Saudara, dengan segala cara, karena saya percaya Tuhan itu punya beribu-ribu cara sama setiap anak-anaknya untuk nyelamatin kita semua dari kehidupan Mesir itu ya. Tuhan punya banyak cara, tapi satu tujuannya, Dia mau selamatkan hidup kita. Nah, kalau itu sudah terjadi sama hidup kita, apa yang perlu kita lakukan? Kita mau ngapain? Apakah kita cuma bisa lihat terus ke belakang, oh ya itu Mesir gua tuh dulu ya, aku dulu buat dosa, buat jahat, buat sesuatu yang najis, yang tidak berkenan, oh iya. Apakah kita berhenti sampai di situ, teman-teman muda, Bapak Ibu Saudara? Saya percaya tidak ya. Kita tahu semua bahwa Tuhan Yesus minta kita untuk mengerjakan keselamatan kita ya. Keselamatan yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. Tuhan minta kita mengerjakan itu, kita mempertahankan keselamatan kekal yang sudah Tuhan kasih dengan cuma-cuma. Kalau kita lihat bangsa Israel, rencana keselamatan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, dari perbudakan, itu 100% Bapak Ibu Saudara, inisiatif atau isi hati Allah Bapa sendiri. Dia menginginkan bangsa pilihannya tidak boleh diperbudak lagi. Tuhan mendengar seruan ya
di mana bangsa Israel teriak minta tolong, udah gak sanggup dalam perbudakan. Ya sebegitu rasa pedulinya sama Tuhan sama hidup kita juga sama. Nah, mari kita hari ini merenungkan sedikit. Dan di sini dikatakan di Bilangan 15 ayat 41 di ayat ini, akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dikatakan ada supaya, ya, supaya aku jadi Allah bagimu. Nah, hari ini yang menjadi rema buat saya pribadi juga waktu membaca ayat ini adalah waktu kita sudah diselamatkan, kita sudah ditolong, kita sudah dipulihkan, bahkan kita diperlengkapi. Ada satu tujuan besar supaya kita menjadikan Tuhan itu Allah dalam hidup kita. Menjadikan Tuhan itu Allah dalam hidup kita, ya. Nah, aplikasinya adalah Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kita mau mengizinkan Tuhan memimpin setiap kehidupan kita, ya. Kita mengizinkan Tuhan memimpin kehidupan kita. Dan hari-hari ini dalam doa Pentakosta, ya, kita terus menantikan Roh Kudus dicurahkan. Nah, waktu Roh Kudus dicurahkan berlimpah-limpah penuh dalam hidup kita, salah satunya aplikasi yang sungguh nyata yang harus kita berikan respon buat Roh Kudus adalah kita kasih hidup kita izinkan Roh Kudus mimpin hidup kita. Kita izinkan Roh Kudus nuntun hidup kita. Mungkin kita punya masalah, kita punya pergumulan, kita punya kebingungan, ya, jalan mana yang harus aku pilih gitu. Nah, kita izinkan terus, bahkan di setiap detik, ya, sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kita izinin Roh Kudus yang kasih tahu, nasehatin kita, kasih tahu jalan mana yang sebenarnya nih harus kita tempuh. Dan saya akan buka di Mazmur 16 ayat yang 11. Mazmur 16 ayat 11 dikatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Dikatakan engkau Tuhan memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, teman-teman, jalan kehidupan itu cuma Tuhan yang tahu, karena memang dialah jalannya. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kita harus benar-benar mengizinkan, memberi hidup kita nih dipimpin sama Roh Kudus. Nah, teman-teman muda semuanya, terutama nih anak-anak muda nih ya, kita mungkin selalu punya pikiran mungkin ya, saya ini punya free will, saya punya kehendak bebas. Ya, dan itu Tuhan yang kasih ternyata ya. Tuhan yang taruh dalam hidup kita waktu menciptakan manusia, namanya kehendak bebas. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, teman-teman dengerin baik-baik ya, teman-teman muda nih terutama. Ayo kita belajar kasih yang namanya kehendak bebas kita nih sama Tuhan. Ya, mungkin dalam pengambilan keputusan, dalam mengambil pekerjaan, menentukan pasangan hidup, ya. Kita punya kehendak bebas. Siapapun kita bisa pilih, saya punya kehendak bebas, terserah saya gitu ya. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, teman-teman muda, karena kita udah diselamatin sama Tuhan, kita ditolong. Ada satu maksud Tuhan, Tuhan rindu kita menjadikan Tuhan tuh Tuhan dalam hidup kita. Karena dia punya yang terbaik, dia yang punya yang terbaik, ya, dia tahu yang terbaik buat kita. Nah, jadi yuk teman-teman muda sekali lagi, ayo kita izinkan Tuhan memimpin kehidupan kita. Dan yang kedua, poin yang terakhir adalah aplikasi di mana kita menjadikan Tuhan jadi Allah dalam hidup kita itu adalah kita harus buang keinginan untuk kembali ke Mesir. Kita mau belajar sekali lagi dari kisah bangsa Israel ya. Kita buka Keluaran 14 ayatnya 11 dan 12. Keluaran 14 ayat 11 sampai 12 dikatakan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ayat yang ke-12, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Nah, ini satu hal yang luar biasa ya Bapak Ibu Saudara, teman-teman muda. Tuhan inisiatif giring bangsa Israel keluar dari Mesir, diantarkan, dituntun untuk ke tanah perjanjian yang luar biasa. Bahkan ini bangsa pilihan Tuhan.
Tapi mereka setiap mengalami tantangan, terutama mengalami tantangan ya, di depan laut begitu luas bangsa, lalu tentara Firaun mengejar. Mereka keinget, ya udah dah, tadinya saya di Mesir aja, saya jadi budak gitu. Seenggaknya nggak harus mati di dalam laut lah gitu ya. Mereka benar-benar nggak ngerti apa maksud Tuhan, dan mereka punya keinginan balik ke Mesir, dan itu berulang kali Bapak Ibu Saudara teman-teman. Hari ini kita belajar, waktu kita menghadapi tantangan demi tantangan, kita ingat kita jalan bareng sama Tuhan. Dan buanglah keinginan untuk kembali ke Mesir. Wah, kayaknya dulu kehidupan dosa gue lebih enak nih daripada ikut Tuhan, harus kudus gak ngerti ya. Pertama teman-teman yang tadi saya bilang, ayo kasih diri dipimpin sama Roh Kudus. Artinya jalan bareng sama Roh Kudus. Jadi setiap tantangan yang kita hadapi, kita menghadapi bersama Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus janji kasih kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Dan buang semua keinginan kita untuk kembali ke Mesir. Satu kalimat terakhir Bapak Ibu Saudara teman-teman muda. Kita tahu bangsa Israel diputar-putar di padang gurun, digiring ya, tanah perjanjian melewati padang gurun. Mungkin padang gurun dipakai Tuhan untuk selamatin hidup kita. Asal kita jalan bareng Tuhan, kita terus akan menerima janji-janji Tuhan. Jangan kembali ke Mesir. Jangan kembali ke Mesir, buang keinginan itu. Terima keselamatan, terima janji dari Tuhan, dan teruslah berjalan bersama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ya teman-teman, saudara semua, kita mau doa ya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, lewat tangan-Mu yang besar Tuhan, Engkau terus gandeng kami, Engkau bawa kami Tuhan. Walaupun mungkin kami lewat jalan di padang gurun Tuhan, tapi kami punya iman hari ini Tuhan. Kalau kami jalan sama Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan bawa kami kepada kemenangan demi kemenangan Tuhan. Dan Engkau mendewasakan kami, Engkau mempersiapkan kami, Engkau memproses kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami beberapa kali mungkin Tuhan, kami sempat terbesit, kami mau kembali ke dunia, kehidupan kami yang lama, yang jelas-jelas kami tahu Tuhan gak suka. Kehidupan yang penuh dengan dosa, ampuni kami Tuhan. Tapi hari ini biar lewat firman-Mu kami dikuatkan Tuhan. Kami mau terus teguh berjalan sama Tuhan. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Kami tidak akan pernah Tuhan mengkhianati keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami belajar Tuhan menjadikan Engkau terus Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang menentukan kehidupan langkah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati buat teman-teman MyRoom semuanya Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang berbicara, Engkau yang mencengkram hati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan teman-teman MyRoom semuanya. Semoga kita semua diberkati dalam hadirat Tuhan, dan teman-teman sampai jumpa lagi di MyRoom berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.